Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita di kitab Fathul Mu'in, masih pada pembahasan mubtilatus shalah, pembatal salat. Kita masuk kepada qaul musannif wa kharaja bil asabi'i al-kaffu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa kharaja bil asabi'i al-kaffu, dan keluar dari perkataan saya yaitu asabi', jari jemari, al-kaffu itu pergelangan tangan atau telapak tangan. Ya. Nah, jadi kalau kita menggerakkan jari jemari berapapun itu ya berapa banyak pun itu tidak membatalkan salat. Nah, berbeda dengan al-kaffu ya, telapak tangan. Telapak tangan ini ya, fatahrikuha salasan wala'an mubtil. Maka menggerakkan telapak tangan tadi 3 kali ya berturut-turut mubtil, batal ya. Nah, tapi di sini ya diberi batasan. Kapan menggerakkan telapak tangan ini bisa tidak batal? Ya. Illa an yakuna bihi jarab. Ya, kecuali dia memiliki penyakit apa? Jarab ya, mungkin ya kudis ya mungkin sejelas itulah ya. Intinya gatel-gatel dia, butuh untuk digaruk. Nah, la yasbiru ma'ahu. Nah, dia tidak bisa menahannya, tidak sabar dengan penyakit tadi. Ala adamil haqqi, kalau dia tidak menggaruk ya. Nah, fala tabtul lidurur, maka tidak batal karena ada darurat ya. Karena ada darurat. Nah, darurat di sini ya, yang dimaksud adalah hajah ya. Makanya nanti ada kaidah itu al-hajatu tanzilu manzilata ad-darurah. Ya, kebutuhan itu ya dia bisa hukumnya disamakan dengan darurat. Ya. Taib. Nah, qala syaikhuna. Nah, dari ini ya. Dari pengecualian ini kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, ini yang salah satunya kesimpulan yang diambil oleh Ibnu Hajar ya. Qala syaikhuna, berkata syekh kami itu Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yu'khadhu minhu, dan diambil dari permasalahan tadi. Anna manibtuliya biharakatin ittirariyatin ya. Barang siapa yang diuji dengan gerakan yang dia tuh tidak ada kuasa dari gerakan itu. Seperti ayan kali ya. Yang dia tiba-tiba gerak aja gitu tanpa dia inginkan gitu. Ya. Ada ya orang macam seperti itu ya. Nah, gerakan tersebut yansha'u anha amalun katsir ya. Ada gerakan yang banyak dari gerakan-gerakan tersebut.
Nah, maka sumiha fihi. Nah, itu dimaafkan. Ya, sumiha fihi. Jadi kalau misalkan kita lihat ya ada orang sholat, ya kebetulan dia memiliki penyakit tersebut, ya, nah orang tersebut dimaafkan. Ya, karena tidak berdasarkan keinginan dia gerakan tersebut. Baik. Huwa imrarul yadi wa raddiha 'ala tawali bil haqqi maratun wahidah. Nah, imrar ya. Imrar itu tangannya itu dilepas ya. Misalkan kita lagi bersedekap. Kita alirkan tangan, habis itu kita kembalikan lagi ke tempat semula secara berturut-turut. Ya. Jadi gini ya. Itu apa namanya? Kalau dia dilakukan alat tawali. Nah, ini di sini diperhatikan alat tawali secara berturut-turut. Oke. Bukan, maksudnya di sini ya. Ketika kita menggaruk kan ya. Misalkan gini ya. Nah, imrarul yad satu dikembalikan lagi. Nah, itu satu gerakan. Nah, imror. Jadi mengalirkan tangan satu, terus kan tangannya ikut gerak ya. Kalau cuma jari itu nggak dihitung. Kalau cuma gini doang, nah ini kan yang gerakan jari, nggak di apa, walaupun banyak tapi nggak dianggap karena yang gerak itu cuma jari. Tapi kalau ini ikut tangannya satu, dua ya. Nah kalau secara apa sinambungan alat tawali tadi ya, imror kayak gini. Nah satu, dua, nah itu dianggap satu ya, dianggap satu. Tapi kalau misalkan dia ada jeda satu, dua, nah itu dihitung dua gerakan. Tapi kalau berturut-turut itu dihitung satu. Ya. Wa kadza raf'uha an sadrihi wa wad'uha ala mawdi'il haqi. Begitu juga kita ya mengangkat tangan terus kita letakkan di tempat yang gatel tadi. Itu satu gerakan. Kalau kita lepasin tangannya, habis itu kita taruh itu secara secara berturut-turut ya. Tapi kalau ada jeda dulu, misalkan kita angkat dulu tangannya, habis itu jeda gitu kan, habis itu baru kita taruh. Nah, itu baru itu dua gerakan. Tapi kalau langsung kita taruh ke tempat yang gatel, itu satu gerakan. Ai ini tasol ahaduhuma bil akhor, yaitu ketika mengangkat tangan tadi terus jadi letakkannya ke tempat yang gatel itu ittisol ya, menyambung. Wa illa kalau tidak menyambung fakullun marratun ala mastadharahu syekhuna. Maka setiap gerakan tadi tangan dinaiki, habis itu ditaruh di tempat yang gatel. Kalau itu tidak menyambung ya, maka itu naikin satu, bisa ditaruh satu ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhuna ya, Ibnu Hajar Al-Haythami. Tayyib. Bisa dipahami ya? Tayyib. Itu terkait dengan gerakan. Nah, sekarang kita masuk ke pembatal selanjutnya. Apa itu? Wa binutqin amdan. Dan keluar suara ya. Keluar suara. Nah, amdan harus sengaja. Ya, amdan ya, sengaja. Nah, kalau sengaja ada kadarnya berapa, membatalkan itu berapa. Nah, kalau sahu ya. Nah, kalau sahu juga nanti ada ya. Jadi sahu itu kan lupa kalau dia misalnya lagi sholat ya. Nah, itu nanti ada kaidahnya. Maksudnya bukan berarti juga misalkan dia lupa dia sedang sholat gitu kan, lagi di dalam sholat. Nah,
bukan berarti nggak batal secara mutlak. Nah, ada juga kapan batalnya, kapan nggak batal. Yang jelas tapi berbeda antara yang sengaja dengan yang lupa. Nah, sekarang kita membahas yang mengeluarkan suara, berbicara, nah secara sengaja. Walau biikrohin, ya, walau biikrohin. Nah, walaupun ya, walaupun itu dengan paksaan, walaupun dipaksa, ya. Nah, makanya kalau di usul fikih itu kan ikroh itu dibagi menjadi dua, ya. Ikroh mulji sama ikroh ghairu mulji, ya. Ikroh yang terpaksa, ya, paksaan yang dia masih bisa ada pilihan di situ, yaitu ghairu mulji, masih ada bisa pilihan, sama yang mulji yang nggak ada pilihan lagi. Yang mulji itu gimana sih? Misalkan, ya, dia dipaksa untuk memakan bangkai, misalkan. Atau misalkan dia dipaksa dibunuh gitu, ya. Dipaksa ancaman itu dibunuh. Dia dipaksa untuk berzina misalkan, ya, berzina. Nah, dia kan ada pilihan di situ. Dia mau melakukan zina atau tidak berzina, masih ada pilihan di situ, ya. Nah, tapi kalau yang mulji ini misal para ulama itu memberikan contoh, ada orang yang jatuh dari gedung tinggi. Nah, di bawahnya itu ada orang, ya. Dia jatuh ke kalau kita tarik garis lurus misalkan akan membunuh si A. Kalau dia berpindah tempat, ya, dia akan membunuh si B. Nah, itu namanya ikroh ghairu mulji karena dia nggak ada pilihan lain, ya. Mau yang A atau yang B sama-sama membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, ala kulli hal intinya dibagi dua. Nah, yang ghairu mulji, ya, yang masih ada pilihan tadi, nah itu masih mukallaf, dia masih diberi beban taklif, ya, masih diberi beban taklif. Makanya tadi misalkan dipaksa orang untuk berzina misalkan. Nah, ancamannya adalah dibunuh. Nah, dia kan masih ada pilihan, makanya dia nggak boleh untuk memilih untuk berzina. Nah, tapi memang yang ikroh ghairu mulji ini, yang ikroh ghairu mulji ada beberapa pengecualian. Mengatakan suatu kalimat kemurtadan, ya. Nah, itu ada pengecualian, ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu ada pengecualian dari, ya. Atau misalkan dia dibunuh atau misalkan memakan bangkai, ya. Itu ada pengecualian, ya. Walaupun nanti itu diperbolehkan untuk kita memilih, misalkan mengatakan kalimat kufur atau memakan bangkai, tapi lebih baik misalkan. Kalau misalkan lebih baik mana? Kita boleh memang mengatakan kalimat kufur dalam kondisi terpaksa tadi kayak tadi. Tapi lebih baik untuk tidak mengatakan. Nah, karena nanti di situ dia jatuhnya mati syahidnya seperti itu. Nah, walau biikrah di sini, ya. Oke lah, baik dia ikrohnya ikroh mulji, ada yang tidak ada pilihan ataupun ghairu mulji, ya. Nah, ini ikroh di sini masuk dua-duanya di sini, ya. Ini mau mulji mau ghairu mulji, ya, sama nggak dianggap, ya, tetap batal, ya, tetap batal. Karena kenapa? Nah, ada kaidah baru, ya, karena jarang gitu ya orang lagi sholat dipaksa untuk mengucapkan sesuatu, jarang, walaupun kemungkinannya ada, ya, kemungkinannya ada tapi jarang. Nah, kaidahnya, ya,
al-ibratu bil ghalibi syai al-ibratu lil ghalibi syai la lin nadir. Yang dianggap itu adalah perkara yang biasa terjadi. La lin nadir, tidak untuk yang jarang terjadi. Atau di kaidah yang lain, ya kalau tidak salah redaksinya an-nadir kal adam. Sesuatu yang jarang itu seperti tidak ada. Ya, karena ini jarang terjadi, maka ya, kita anggap nggak ada. Gitu. Kita anggap tidak ada. Makanya tetap batal. Kita hukumi tetap batal walaupun itu dipaksa. Gitu. Ya, walaupun itu tetap dipaksa. Walaupun tadi ikrohnya adalah ikroh mulji sekalipun. Ya, dia tidak ada pilihan lain. Baik. Ya, tetap batal. Nah, kapan mengucapkan dengan sengaja ini batal? Kadarnya apa? Biharfaini. Nah, 2 huruf. Biharfaini. 2 huruf. Ingat, 2 huruf. Misalkan ha. Ya, ha. Kalau ha doang 1 huruf. Tapi kalau dipanjangin ha 2 harokat, nah itu sendiri, habis itu alif. Nah, itu 2 huruf. Kalau kita mengucapkan itu secara sengaja, ya, nah berarti batal salat kita. Ya. Baik 2 huruf itu mengandung makna atau tidak mengandung makna. Ya. Yang penting 2 huruf. Di sini tidak disebutkan ya. Tidak salah ya. Jadi apa dibahas apa enggak ya di sini ya? Kalau tidak salah, walaupun 1 huruf juga itu membatalkan. Ada nanti di pembahasan selanjutnya. Ya, itu walaupun 1 huruf. Kalau 1 huruf ya berarti kan kalau 2 huruf baik dia ada makna ataupun tidak ada makna membatalkan. Ya, baik ada makna ataupun tidak ada makna. Kalau 2 huruf. Nah, tapi kalau 1 huruf tidak membatalkan kalau tidak ada makna. Membatalkan kalau ada makna. Nanti ya, ada pembahasan selanjutnya. Baik. Nah, jadi kapan? Ketika keluar 2 huruf. Ya, baik ada makna ataupun tidak ada makna. Nah, syaratnya intawala ya, jika berkesinambungan 2 huruf tadi. Ya. Kamastadharohu syekhuna, sebagaimana yang dijelaskan oleh syekh kami. Min ghairi Qur'anin, ya, selain daripada Qur'an. Wa dzikrin, ataupun zikir. Au du'ain, atau doa. Lam yaqsid biha mujarradat tafhim, yang mana Al-Qur'an, zikir, ya, doa gitu, ya, tidak dimaksudkan darinya itu cuma hanya sekedar memberikan pemahaman. Kan gini ya, ada beberapa ayat misalkan di Al-Qur'an itu kalau misalnya kita ucapkan itu sesuai dengan konteks. Misalkan ada yang mau masuk, ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita sedang sholat, kita dengar bahwa ada yang mau masuk, kita pengen mempersilahkan dia untuk masuk, ya. Nah, ada ayat yang sesuai, gitu kan, sesuai dengan ya intinya sesuai itu apa, sesuai dengan bisa untuk mempersilahkan gitu masuk. Nah, ayatnya ini di surat Al-Hijr ya, ayat 46. Udkhuluha bisalamin amin. Nah, kalau kita mengucapkan udkhuluha bisalamin amin, mujarradut tafhim, ya, hanya untuk memberikan pemahaman kepada orang yang hendak mau masuk tadi, ya, batal salatnya. Nah, tapi
Kalau bukan mujarradut tafhim saja, ya, tapi ada niatan dia membaca Al-Quran, ya, membaca zikir atau membaca doa, dibarengi dengan niatan untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tadi meminta izin untuk masuk, gitu. Ya. Nah itu baru nggak batal. Ya. Ya. Dan qaulihi liman istadzanuhu fid dukhul, ya, seperti perkataannya kepada orang yang hendak minta izin masuk, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan dengan selamat. Fa in qasadal qira'ata aw dzikra wahdahu aw ma'at tanbih lam tabtul. Nah, jika memaksudkan bacaan tadi, ya, meniatkan bacaan, membaca Al-Qur'an atau zikir wahdahu, hanya memaksudkan itu saja dari bacaan tadi, au ma'at tanbih, atau disertai, atau, ya, berarti ada niatan baca Al-Qur'an. Disertai dengan apa? Tanbih, ya, peringatan kepada yang tadi, orang yang mau masuk tadi. Lam tabtul, maka tidak batal. Nah, ini nanti sama seperti al-fath alal imam, ya. Insyaallah nanti ada disinggung permasalahan. Al-fath alal imam itu ketika misalkan imamnya salah. Baik salah di Al-Fatihah ataupun di rukun-rukun yang lain. Ya, kan kita disunahkan untuk membaca subhanallah. Nah, nanti itu jangan cuma mengatakan subhanallahnya itu hanya ingin membenarkan si imam. Tanbih, bukan hanya niatan itu saja, tapi ada niatan zikir. Atau misalkan kita ingin membenarkan bacaan si imam membacanya salah. Nah, kita kalau cuma niatannya tanbih saja, memperingatkan si imam doang, itu bisa batal, ya, salat kita. Nah, berarti harus disertai niatan baca. Ya, kalau itu tanbihnya adalah Al-Quran, berarti kita niatkan baca Al-Quran juga. Kalau itu misalkan subhanallah, ya berarti kita niatkan zikir juga di situ. Ya. Jangan cuma tanbih saja. Ya. Wa kadza in atlaqa ala ma qalahu jam'un mutaqaddim. Nah, begitu juga kalau misalkan dia tidak ada embel niat-niat apapun. Ya, tidak ada niat qiraat, tidak ada niat tafhim pun juga tidak ada. Ya, jadi dia cuma membaca aja, ya. Nah, itu nggak batal menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i yang terdahulu, ya. Ala ma qalahu jam'un. Nah, lakinnal ladzi fit tahqiq, ya, ada akan tapi pendapat yang ada di dalam At-Tahqiq, kitab At-Tahqiq, ya, kitab Imam An-Nawawi, salah satu kitab yang terakhir yang dikarang oleh Imam Nawawi, Tahqiq. Tapi qadarullah beliau belum menyelesaikan kitab tersebut, ya. Bab sholat kalau tidak salah, ya. At-Tahqiq. Nah, di At-Tahqiq ini kalau misalkan di kitab yang menuliskan banyak, ada Minhajut Thalibin, ada Rawdatul Thalibin, Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Nah, kalau misalnya kita komparasikan kitab Imam Nawawi tersebut, mungkin ada beberapa, ya, yang dianggap Imam Nawawi itu sebagai pendapat mazhab, ya, itu ada yang kontradiksi, gitu. Nah, ketika ada kontradiksi itu tersebut, mana yang kita dahulukan dari kitab-kitab tadi? Nah, secara ini, ya, kaidah itu kitab yang terakhir itu yang menjadi rujukan utama. Jadi kalau ada kontradiksi, maka kita ambil kitab yang paling terakhir. Nah, At-Tahqiq inilah berarti kalau misalkan ada kontradiksi di antara kitab Imam Nawawi, yang pertama yang dirojihkan adalah kitab At-Tahqiq. Nah, di kitab At-Tahqiq, tapi yang ada di kitab At-Tahqiq wa Daqaiq. Daqaiq ini Daqaiqul Minhaj, ya. Minhajut Thalibin. Nah, itu ada beberapa
mustalahat yang disyarah oleh Imam Nawawi ya di kitab Daqaiq ya. Daqaiq itu artinya perincian. Di Daqaiqul Minhaj, makanya Daqaiqul Minhaj disebut. Nah, kan tapi pendapat yang ada di kitab At-Tahqiq dan di kitab Ad-Daqaiq itu butlan kalau misalkan tidak ada niat sama sekali. Atlaqo ya. Nah, wa huwal mu'tamad. Nah, inilah yang pendapat yang mu'tamad. Nah, wa ta'ti hadhihi suwarul arba'ah fil fathi 'alal imam. Ya. Dan empat gambaran ini, empat gambaran itu maksudnya apa? Tadi kan membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an dengan membaca Al-Qur'an sendiri atau membaca Al-Qur'an dengan tanbih ya. Membaca zikir sendiri, membaca zikir dengan tanbih. Atau gini ya, salah ya. Membaca niatan membaca atau niatan zikir sendiri. Gini ya. Membaca zikir, meniatkan zikir dan membaca sendiri. Meniatkan keduanya, membaca dan zikir. Jadi niat membaca atau niat zikir. Kan soalnya gini, membaca Al-Quran itu bisa dengan niat zikir ya. Membaca Al-Quran itu bisa dengan niatan zikir. Nah itu nanti jadi perbedaan. Ketika muhdits, orang yang berhadas, boleh tidak memegang Al-Quran. Bukan memegang Al-Quran. Boleh tidak orang yang berhadas besar membaca Al-Quran. Nah kan di mazhab Syafi'i, orang yang berhadas besar, orang junub, orang haid itu kan tidak boleh. Kalau dengan niatan qiraah. Nah tapi kalau dengan niatan zikir, itu diperbolehkan. Ya. Kalau dengan niatan qiraah, itu tidak boleh. Tapi kalau dengan niatan zikir, itu boleh. Ya. Jadi 4 gambaran ini maksudnya apa? Ya, jadi kalau misalkan yang pertama, niat qiraat atau niat zikir saja. Yang pertama. Yang kedua, niat dua-duanya, niat qiraat beserta niat zikir. Ya. Yang ketiga, ya, niat tanbih ya. Dengan niat tanbih. Ya, niat tanbih. Jadi baik baik niat qiraat dengan tanbih atau niat zikir dengan tanbih. Yang keempat, niat itlaq ya. Yang keempat itlaq, tidak ada niat sama sekali. Baik. Nah, wa ta'ti hadhihi suwarul arba'ah fil fathi 'alal imam. Ya, ketika hendak membetulkan imam. Nah, itu juga ada. Pembahasan ini sama ketika hendak membetulkan kepada imam bil Quran, baik itu kaitannya dengan bacaan Al-Quran, awiz zikir atau zikir ya. Tadi subhanallah ya, subhanallah. Sama, apakah dia niat membaca Al-Quran saja atau dia ada tidak dia niat zikir? Ya, jangan cuma niat tanbih. Intinya gini deh, ya simpelnya jangan cuma niat tanbih. Atau tidak ada niat sama sekali. Ya. Jadi harus minimal ada niat qiraat di situ. Ya, walaupun disertai dengan niat tanbih, membetulkan si imam. Wa fil jahri bi takbiril intiqal minal imam wal muballigh. Ya, dan
Bitakbiril intiqal ya, menjaharkan takbiratul intiqal, ya, takbir intiqal, takbir perpindahan dari gerakan ke gerakan yang lain. Dari siapa? Dari imam wal mubaligh, dan juga penyampai si imam. Kan mubaligh itu kan Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar, kan di belakangnya misalkan Allahu Akbar. Nah, baik imam ataupun mubaligh, ketika dia menjaharkan, jangan cuma niat tanbih saja. Dia juga harus ada niat membaca ataupun zikir. Baik. Di sini bisa dipahami ya. Lanjut. Wa tabtulu biharfain walau dhahara fi tanahnuhin li ghairi ta'adzuri qira'atin wajibat. Dan batal dengan dua huruf. Walau dhahara, walaupun dua huruf tersebut muncul fi tanahnu, ketika berdehem ya. Gitu. Nah, itu kan ada berapa huruf? 3 huruf ya. H sama mim. 3 huruf lah ya. Makanya di mazhab Syafi'i itu jangan jangan menggampangkan gitu ya perkara ini gitu. Karena ini termasuk pembatal sholat ya. Walau dhahara fi tanahnuhin ya. Nah, kapan itu membatalkan ya? Li ghairi ta'adzuri qira'atin wajibat. Ya. Ketika tidak ada uzur. Ketika tidak ada uzur, uzurnya ini bukan hanya sekedar uzur. Kalau misalkan kita sulit gitu kan untuk membaca. Nah, kecuali harus berdehem ya. Kecuali harus berdehem tadi. Nah, kapan kita boleh berdehem? Ketika yang kita sulit membaca itu adalah qiraah wajibah, bacaan yang wajib, seperti Al-Fatihah. Ya. Kalau misalkan kita nggak bisa membaca Al-Fatihah, kecuali harus berdehem, kan kita baca Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i, baca rukun ya, rukun qauli itu kan harus keluar suara gitu kan. Tapi memang didengar diri kita sendiri. Misalkan kita nggak bisa baca Al-Fatihah gitu. Ketahan, ada yang nahan di sini di tenggorokan. Nah, boleh kalau misalkan itu adalah qiraah wajib. Bacaan yang wajib. Nah, kalau bukan bacaan wajib, ya nggak usah gitu kan. Karena di sini kan bertabrakan antara pembatal sholat dengan kewajiban atau sunnah misalkan. Nah, kalau misalkan yang bertabrakan adalah kewajiban, maka kita dahulukan kewajiban. Tapi kalau yang antara pembatal sama sunnah, yang kita dahului mana? Ya kita meninggalkan pembatal lah. Kita nggak usah repot-repot untuk membaca sunnah. Nah, ini di mazhab Syafi'i ya. Karena bisa jadi di mazhab yang lain berbeda permasalahannya. Nah, makanya kita juga jangan asal misalkan apalagi orang awam ya, ketika lagi sholat gitu, dia berdehem gitu kan, atau imam lah yang jelas-jelas gitu misalkan berdehemnya ketika baca surat selain Al-Fatihah, itu kan baca sunnah gitu kan. Nah, kita jangan langsung menghukumi batal sholat. Mungkin kalau dalam mazhab Syafi'i mungkin bisa batal, tapi ya mungkin dia pakai mazhab yang lain kan, bisa seperti itu. Ya. Nah, jahar juga sama. Jahar bil qiraah, mengeraskan suara, itu kan sunnah. Ya. Berarti misalkan kita nggak bisa baca Al-Fatihah, kita bisa baca Al-Fatihah dengan lirih, tapi kita tidak bisa baca Al-Fatihah dengan jahar kecuali dengan berdehem.
Nah, makanya udah kita nggak usah paksain baca dengan jahar. Ya. Karena kan jahar itu sunnah. Ya. Wa mithluha kullu wajibin qauli, dan semisal dengan Al-Fatihah atau qiraah wajib tadi, yaitu setiap rukun qauli yang wajib, rukun qauli. Seperti apa? Seperti tasyahud akhir, wa sholatin fihi, dan sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Nah, ketika kita tidak bisa membaca rukun qauli tadi kecuali dengan berdeham, ya udah berarti kita berdeham. Ya, dimaafkan di situ. Ya. Nah, fala tabtul bi zuhuri harfaini, maka tidak batal ya dengan munculnya dua huruf fi tanah nuhin ketika berdeham li ta'adzuri ruknin qauli, ya, karena ya uzur rukun qauli atau li ta'adzuri ruknin qauli, karena sulitnya kita untuk membaca rukun qauli kecuali dengan memunculkan dua huruf tadi dengan berdeham. Ya. Jadi jangan asal berdeham ya. Ingat. Ya, karena efeknya bisa kalau misalkan kita harus berdeham itu di bacaan yang wajib saja, ya, rukun qauli. Jangan ketika di bacaan-bacaan yang sunnah. Baik. Au dhahara fi nahwihi, ataupun muncul di selain daripada berdeham. Atau dua huruf tadi muncul selain daripada berdeham. Seperti apa? Kasu'alin, seperti batuk. Wa bukain, ataupun nangis. Wa utasin, ataupun bersin. Wa dhahikin, ataupun ketawa. Ya. Nah, kan ada ya orang yang batuk itu mungkin masih bisa ditahan. Nah, tapi dia sengaja batuk. Nah, beda ya antara nggak sengaja emang sudah sakit gitu ya, lagi sakit batuk, sama dia ada dua pilihan. Dia bisa batuk ya karena memang ada ya sesuatu ya di tenggorokannya, tapi masih bisa ditahan. Nah, kalau misalkan keadaan yang tidak bisa ditahan itu namanya ghalabah ya. Ghalabah. Kondisinya tuh ghalabah. Dia tuh tidak bisa ditahan lagi. Udah sakit gitu, lagi sakit. Nah, kalau kondisinya ghalabah itu tidak batal ya. Makanya disebutin di kitab ya Anatul Talibin ya. Wa mahallul butlani bi dhuhuril harfaini fil madhkurat idza lam taqlib alaihi. Nah, kapan butlan itu? Ketika idza lam taqlib alaihi. Kalau misalkan itu tidak ada, kalau misalkan tidak bisa ditahan ya, taklib. Makanya kalau misalkan kondisinya ada imam lagi batuk gitu, dan dia sedang membaca atau misalkan bacaan sunnah gitu, nah dia batuk dan mengeluarkan dari batuknya itu kan dua huruf coba lihat itu kan ada hamzah di situ, ada ha di situ, lebih dari satu huruf kan gitu, dua huruf di situ. Dan dia melakukannya dengan sengaja. Ya. Nah, maka kita jangan langsung menjudge gitu kan. Wah, ini nggak ada uzur. Dia masih bisa ditahan nggak? Kita harus husnudzon ya. Bisa jadi ya. Ya. Bisa jadi itu dia ada uzur di situ. Ya, bisa jadi ada uzur. Misalkan dia memang tidak bisa menahannya lagi. Nah, terus juga
Atau kalau yang tadi berdeham itu kita bisa juga kita ini kayaknya ada uzur juga dia. Dengan cara sedang sholat. Ya. Karena nanti ya perkataan yang sedikit lebih dari 2 huruf tentunya, tapi dia lupa, dia ucapkan karena lupa. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Nah, tapi nanti ada kadarnya. Berapa kata? Gitu. Yang jelas lebih dari 2 huruf. Gitu. Intinya husnudzon ya. Husnudzon. Jadi makhrajnya kalau di mazhab kita adalah husnudzon. Ya, kalau misalnya kita menemukan imam yang melakukan seperti itu tadi, dia batuk, ya, ataupun dia berdeham, ya makhrajnya seperti itu, jalan keluarnya, supaya kita tidak membatalkan sholat, kita tidak keluar dari sholatnya dia. Ya. Kita tidak keluar dari jamaah, ya caranya seperti itu. Dan juga biar kita nggak was-was juga kan, ya kita husnudzon. Gitu. Mungkin ada uzur dia. Taib buka, nah ini juga kalau kita lagi jadi imam gitu kan. Walaupun nangisnya ini karena perkara akhirat, Nah, nangis yang sampai mengeluarkan suara, tapi kalau hanya keluar air mata saja tidak batal. Kecuali air matanya ditelan. Gitu. Wadhahik dan utas. Nah, utas juga apa namanya bersin gitu kan. Kalau bersihnya ya masih bisa ditahan gitu kan. Ya, kita jangan bersin dulu. Tapi kalau udah nggak bisa ditahan ya langsung keluar. Nah, itu walaupun timbul 2 huruf dari bersin tersebut, ya kalau memang sudah tidak tertahankan lagi tidak apa-apa. Baik. Wa kharaja wajibatin ma idza dhahara harfani fi tanahnuhin li ta'adzuri qira'atin masnunatin. Nah, dan keluar dari perkataanku li ghairi ta'adzuri qira'atin wajibatin, karena tidak bisa membaca bacaan yang wajib. Nah, apa yang keluar dari perkataan musannif tadi? Ma idza dhahara harfan, kalau misalkan timbul 2 huruf fi tanahnuhin ketika berdeham li ta'adzuri qira'atin masnunatin, kalau misalkan sulit untuk membaca bacaan yang sunnah. Jadi kalau bacaan yang sunnah, sulit membaca bacaan sunnah kecuali dengan berdeham, nggak perlu berdeham, ya. Karena kalau kita berdeham tadi, ya, dan timbul 2 huruf, maka sholat kita batal. Nah, bacaan yang sunnah seperti apa? Kasurati, seperti surat selain Al-Fatihah. Awil kunuti, ya seperti kunut. Awil jahri bil fatihati, ataupun menjaharkan Al-Fatihah. Fata betul, maka kalau misalkan kita tetap berdeham di bacaan-bacaan yang sunnah tadi, maka batallah sholat kita. Tapi di sini ada pengecualian ya. Baik, apa pengecualiannya? Wa bahatha az-Zarkashiyyu jawazat nahnuhi li shaimi li ikhraji nukhamatin tubtilu shauma. Ya. Dan tapi ya di sini Imam Zarkashi meneliti apa? Kebolehan berdeham untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa. Untuk apa? Dalam rangka apa? Orang yang berpuasa ini untuk mengeluarkan nukhamah. Nukhamah itu adalah dahak, ya. Karena dahak ini, ya, dahak, ya, dahak itu kan dibedakan. Dahak itu kan dapat membatalkan puasa. Ya, dahak itu dapat membatalkan puasa. Kalau misalkan sudah sampai apa namanya? Kalau sudah keluar ke makhraj zahir. Ya, makhraj zahir itu ada 2 pendapat. Ada yang bilang makhraj kha. Makhraj kha itu ini kan tenggorokan ya, perbatasan tenggorokan sama kepala ya. Nah, kira-kira kita tempelkan di sini 49 derajat.
Nah, itu makhraj kha. Kalau di dalam bahasa kitab tajwid itu apa namanya, adnal halqi. Adnal halqi, tenggorokan yang mendekati ke mulut, daerah mulut, berarti ujung tenggorokan sini ya. Paling atas. Tenggorokan bagian atas. Itu makhraj kha. Dia bilang makhraj zahir itu adalah itu ha ya. Ha. Nah, maka ketika ada dahak sudah sampai ke makhraj zahir. Kalau tidak salah ya, Imam Nawawi itu merojihkan makhraj zahir itu adalah ha. Makhrajnya ha. Sudah sampai situ. Nah, maka kan kalau ditelan batal. Kalau ditelan batal. Baik batal puasanya ataupun batal sholatnya. Nah, maka boleh untuk dikeluarkan. Ya. Iya. Imam lebih baik meninggalkan jahr al-Fatihah. Tapi mungkin jadi muskilah kalau misalkan di Indonesia ya. Tapi ada solusinya. Solusinya adalah dengan cara istikhlaf. Boleh istikhlaf. Nah, tapi jadi masalah juga karena di Indonesia permasalahan istikhlaf ini belum masyhur ya. Ya ala kulli hal ya, kalau misalkan jamaahnya adalah para santri yang bermadzhab Syafi'i ya, solusinya adalah istikhlaf ya. Ya kalau di masyarakat ya kita cerdaskan dulu masyarakat supaya tidak terjadi fitnah ya. Istikhlaf ya, pergantian imam boleh ya di tengah sholat. Sebenarnya istikhlaf juga pun tanpa ada alasan, kalau di madzhab Syafi'i mau ada alasan mau nggak ada alasan boleh. Mau berganti pergantian imam di tengah sholat, silahkan. Yang jelas pembatal sholatnya itu diperhatikan. Jangan sampai ketika berganti kita misalkan mau gantian nih sama makmum yang ada di belakang kita, nah tapi kita pas pergantiannya itu kita menghadap membelakangi kiblat, nah itu udah batal sholat. Atau misalkan kita tidak memperhatikan langkah kita, langkahnya ternyata 3 kali berturut-turut. Nah, intinya diperhatikan pembatal sholatnya. Ya. Pembahasan istikhlaf ini nanti ada di pembahasan sholat Jumat, kalau tidak salah, di pembahasan sholat Jumat. Jadi bisa itu solusinya dengan cara istikhlaf, ya, istikhlaf. Ini kayaknya pernah terjadi di yang videonya beredar ya, viral gitu kan di Saudi. Kebetulan imamnya itu emang udah kehabisan suara dan dia nggak bisa melanjutin lagi bacaannya, dan kebetulan bacaan yang dia baca itu adalah bacaan sunnah ya. Surat Al-Fatihah. Akhirnya dia istikhlaf dengan orang yang ada di belakang. Nah, seperti itulah kondisinya. Walaupun nanti istikhlaf ya, di dalam mazhab Syafi'i itu boleh walaupun tanpa ada alasan ya, walaupun tanpa ada alasan tertentu. Bahas secara terperinci di pembahasan soal Jumat kalau tidak salah. Baik. Allah Syekhuna berkata, ya, Syekh kami itu Imam Ibnu Hajar al-Haytami, wa yatajih jawazuhu lil muftiri aidan li ikhrajihi nakhamatin tubtilu salat. Nah, dan ya oleh sebab itu maka boleh juga lil muftiri aidan wa yatajih jawazuhu lil muftiri aidan li ikhraji nakhamatin tubtilu salatahu. Nah, boleh juga ya orang yang sedang sholat tadi mengeluarkan dahaknya.
Ya. Jika itu menyebabkan batalnya sholat tadi. Dengan apa? Misalkan dahaknya sudah sampai di tadi batas had zohir nih. Di an-nazalat li haddil, sudah turun ke had zohir. Had zohir tadi kita sudah singgung ya, yaitu makhraj ha bagi Imam Nawawi, makhraj ho bagi Imam Rafi'. Yang rajih mana? Ini makhraj ha ya. Ha itu apa makhrajnya? Kalau tadi makhraj ho itu di adnal halqi, tenggorokan bagian atas. Kalau ha itu wasatul halqi, tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu bukan ini ya, tengah tenggorokan itu agak atas. Oh iya, afwan, adnal halqi itu posisinya tepatnya itu di akar lidah, ya, akar lidah. Sedangkan walaupun di kitab Arabnya adnal halqi, tenggorokan yang paling dekat dengan mulut gitu ya. Tapi realitanya itu ada di akar lidah. Itu makhraj ho. Nah, makhraj ho itu had zohir bagi Imam Rafi'. Nah, kalau Imam Nawawi had zohir itu di mana? Makhraj ha. Nah, di sini. Ujung tenggorokan, ya, ujungnya tenggorokan, tapi itu dinilai itu wasatul halqi. Ya. Istilah Arabnya wasatul halqi, tengah tenggorokan, tapi tengah tenggorokan tuh bukan di sini. Karena kalau kita lihat tengah tenggorokan di sini ya, ternyata di situ ada jakun, dan di jakun itu kan ada pita suara. Nah, pita suara itu batas paling maksimal tenggorokan. Aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Ya, aqsal halqi itu tempat keluarnya hamzah dan ha. Nah, gitu. Jadi bukan di sini ya, tapi di ujung tenggorokan tadi. Ujung tenggorokan. Jadi rasa-rasa dah. Kalau misalkan sudah masuk ke lidah, itu kho tuh berarti. Karena dia tadi akar lidah tadi ya, akar lidah itu makhraj kho. Tapi kalau di katup epiglotis lah, kalau kita di bahasa ininya ya, kedokterannya mungkin ya, itu katup epiglotis, katup tenggorokan. Nah, di situ makhraj ha sama ain ya. Nah, kalau bagi Imam Nawawi had zohir adalah di katup epiglotis tadi. Kalau di oleh Imam Rafi'i itu di akar lidah. Ya, kalau misalkan sudah nyampe situ, yang rajih mana? Yang rajih Imam Nawawi ya, jelas ya. Yang rajih Imam Nawawi. Kalau misalkan sudah sampai makhraj ha, maka ya, supaya tidak batal sholatnya. Kalau ditelan kan batal. Nah, maka biar tidak batal sholatnya, dikeluarkan. Nah, itu boleh. Menurut ini Imam Ibnu Hajar al-Haythami. Nah, walam yumkinhu ikhrajuhu illa bihi. Dia tidak mungkin mengeluarkan dahak tadi kecuali dengan tadi ya, tanah nuh. Kecuali dengan tanah nuh. Paham ya sampai sini? Baik. Nih. Nah, ini tadi sempat saya singgung. Kalau misalkan imamnya berdeham dan muncul dua huruf dari situ, apakah kita wajib mufarokoh atau kita husnudzon? Nah, di sini dijelaskan. Walau tanahna imamuhu. Kalau misalkan imamnya berdeham, fabana minhu harfan, terus muncul darinya dua huruf, lam yajib mufarokotuhu. Tidak wajib kita untuk mufarokoh. Ya, tidak wajib kita untuk mufarokoh. Kenapa? Li'anna zahir mufarokoh kita sudah sering singgung ya, itu keluar dari jamaah, niat keluar dari jamaah, bukan membatalkan sholat tapi niat keluar dari jamaah. Li'anna zahir, karena secara zahir ya, secara zahir imam ini taharruzuhu anil mubtil, ya, apa, menjaga sesuatu perkara dari yang membatalkan sholat. Husnudzon berarti kan kita sini ya. Nah, tapi na'am in dallat qarinatu halihi ala adami udhri wajabat mufaraqatu kama bahathahu Subki. Nah,
Nah, kalau misalkan ada korinah, indikasi ya, yang kayaknya nih indikasinya jelas gitu kan. Wah, kayaknya imamnya nggak ada uzur nih. Kenapa dia berdeham? Nah, maka di sini wajibat mufaraqatuhu, wajib untuk mufaraqah sebagaimana yang diungkapkan atau yang diteliti ya, kama bahatahu al-As-Subuki, Imam As-Subuki. Nah. Walau betulia syakhsun walawi betulia syakhsun binahwi su'alin da'im bihaitsu lam yakhlu zamanun minal waqti yasa' as-salata bila su'alin mubtilin qala syekhuna alladhi yadharu al-'afwu anhu wa la qadu 'alaihi law syufiya. Walawi betulia, jikalau ada seorang diuji ya binahwi su'alin dengan batuk daim terus menerus bihaitsu ya seandainya lam yakhlu zamanun ya tidak ada waktu yang tidak bisa dia sholat tanpa batuk. Nah, lam yasa'u sholata bila su'alin mubtil, dia tidak ada waktu yang dia bisa sholat tanpa batuk yang membatalkan. Nah, ini kan kondisinya lagi sakit berarti ya, kondisinya lagi sakit. Qala syekhuna alladzi yadhharul 'afwu anhu, maka orang yang sakit batuk ini yang membatuk terus menerus ya, ini dimaafkan. Wala qada, dan tidak perlu qada ya, tidak perlu qada. Lau syufiya, kalau misalkan dia telah sembuh. Baik. Sebenarnya ini pembahasannya masih nyambung ya, karena pembahasannya masih panjang ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khusus bagi anak pribadi ya. Tapi mungkin langsung kita tutup ya. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.